Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, berpegang teguh dengan akidah Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, karena dengan berkata yang benar yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, dia sungguh telah mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya. Amma ba'd, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, fa innal asdiqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi, dan sebaik-baiknya petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuk yang dibawa oleh beliau. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, adapun seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan bisa terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah bisa mengarahkan kepada kesesatan. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita lanjutkan pada pagi ini kita masih berada di bulan Zulqa'dah, satu dari bulan haram. Sebagaimana kita ketahui, dalam satu tahun ada 4 bulan haram. Satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab, dan 3 adalah 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, yaitu bulan ini, kemudian Zulhijjah bulan depan, dan selanjutnya adalah bulan Muharram. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa barang siapa yang menzalimi dirinya sendiri atau melakukan perbuatan dosa di antara bulan-bulan ini, maka dosanya atau larangannya lebih keras, dan juga dosanya akan berlipat di bulan haram ini. Jadi hati-hatilah ketika kita di bulan ini. Dan juga para ulama mengatakan mafhum mukhalafah, pemahaman yang terbalik dari situ, artinya ketika dosa dilipat gandakan, begitu pula pahala. Pahala diharapkan di bulan-bulan haram ini, terhadap bulan Zulqa'dah kita, diharapkan juga dilipat gandakan. Oleh karenanya ketika kita duduk dalam majelis ilmu yang menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah dikatakan sebagai afdalul hasanat, di antara salah satu kebaikan yang paling afdal, maka kita bersyukur Allah memberikan kita taufik untuk salat berjamaah dan juga duduk dalam majelis ilmu. Pada pagi ini kami akan menyebutkan yang pekan lalu, antara lain saya sempat sebutkan, nanti akan saya tampilkan lagi mengenai rukun-rukun sholat, karena ternyata pertanyaannya masih banyak pada pekan kemarin, 2 pekan yang lalu mengenai sholat, sehingga kami, dan juga antara lain ada pertanyaan dari Bapak Sigit mengenai rukun-rukun sholat, maka kami kemarin 2 pekan lalu sebutkan secara ringkas, dan ini kami akan lihat dari bukunya biar kita sama-sama jelas. Namun sebelum rukun kita sebutkan secara sedikit saja, secara ringkas mengenai syarat-syarat sah sholat. Ini sekaligus disebutnya murojaah, mengulang kembali pelajaran, Pak. Tentunya syaratnya antara lain, para ulama ada yang menyebutkan, antara lain penulis buku atau kitab yang kita jadikan referensi, Fikih Muyassar, menyebutkan antara lain syarat sahnya tentunya Islam, kemudian akal, ketiga adalah balik, kemudian keempat adalah toharoh, suci dari hadas besar maupun kecil, bila mampu, disebutkan bila mampu, karena tidak semua orang bisa mampu untuk bersih dari hadas besar atau kecil. Contohnya apa? Orang yang para ulama sebutkan sebagai salasul baul, orang yang beser.
Dia nggak bisa nahan kencingnya, mohon maaf nggak bisa nahan BAB-nya, atau nggak bisa nahan kentutnya. Karena apa? Karena penyakit. Orang seperti ini maka pernah kita sebutkan dia berwudu di waktu sholat tersebut. Contohnya, ketika dia akan sholat zuhur, maka dia berwudu ketika masuk sholat zuhur, yaitu ketika adzan zuhur. Ya. Lalu ketika dia berwudu atau baru saja selesai wudu, keluar lagi air kencingnya ataupun mohon maaf beraknya ataupun kentutnya karena penyakit. Ya. Karena dia memiliki penyakit, ya, maka disebut juga para ulama mengatakan al-hadatsud daim, orang yang selalu berhadas. Orang seperti ini terdapat uzur, mendapatkan uzur sehingga tidak usah dia pedulikan. Dia terus saja dengan wudu yang barusan, walaupun keluar dia bisa pakai popok, dia teruskan saja lanjut kemudian sholat. Dan wudunya tersebut bisa dipakai sepanjang waktu sholatnya. Artinya sepanjang zuhur dia bisa pakai waktu sholat. Tapi ketika asar dia harus mengulang wudunya, dan tidak sah bila dia berwudu sebelum masuk waktu sholat. Contohnya apa? Waktu zuhur misalnya sekarang jam 12 atau jam 11.50, lalu kemudian dia berwudu jam 11 lebih 45, belum dikumandangkan azan, maka tidak boleh. Tapi syaratnya dia harus sudah masuk adzan terlebih dahulu, ya. Jadi ini yang disebutkan maksudnya bila mampu di sini. Dan juga yang termasuk bila mampu, bila misalnya seseorang mendapatkan kondisi yang sama sekali dia tidak berwudu, tidak bisa berwudu, ataupun dia tidak bisa bertayamum, padahal dia sehat. Contohnya apa? Dalam perjalanan, ya, masuk waktu sholat dan sudah hampir keluar, sedangkan dia tidak bisa menemukan air ataupun debu, misalnya dalam kendaraan, ya. Sama sekali nggak ada debu, apalagi juga air, dan perjalanannya ini nggak bisa berhenti karena dia numpang misalnya, ya. Maka pada saat itu para ulama katakan dia berniat, ya, termasuk juga orang yang misalnya kondisi khusus. Mohon maaf, para ulama memperinci. Contohnya ketika seseorang di penjara atau ditawan, nah ini menunjukkan pentingnya sholat. Ketika dia ditawan ataupun misalnya dia di penjara, dia tidak bisa berwudu, ya, dia tidak bisa berwudu. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia berniat saja, lalu kemudian dia berniat mutahharoh, lalu kemudian dia sholat dengan keadaannya tersebut, ya. Itu yang dimaksud bila mampu. Tetapi tentunya kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam masalah ini, harus ada syarat-syaratnya. Kemudian masuk waktu yang telah ditetapkan, ya, maka kita sebutkan tidak sah sholat sebelum masuk waktunya dan tidak juga sah sesudahnya, kecuali ada uzur. Yaitu kalau sesudahnya kecuali ada uzur. Yang kecuali ada uzur ini dikhususkan bagi yang dikerjakan sesudahnya. Misalnya seseorang lupa atau tertidur, maka dia boleh kerjakan sesudahnya. Kenapa dia kerjakan pada waktu yang terlambat? Karena uzur. Tapi kalau sebelum waktunya, itu tidak ada uzur yang memperbolehkan dia. Karena apa? Kewajiban belum datang bagi dia, ya. Contohnya ini pernah kejadian, ya, ada beberapa waktu jemaah cerita karena penerbangan yang dia tempuh jam 12:30 malam ke Indonesia Timur, dan dia bingung bagaimana sholat subuhnya, sehingga biasanya dia orang Bandung, Pak, ya, biasanya dia sholat subuh itu dijamak sama Isya. Isya sebelumnya. Jadi ketika dia di Bandung dia sholat Isya, udah gitu sholat subuh. Baru kemudian ke Jakarta lalu naik pesawat, gitu. Ini tidak boleh berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama, karena belum masuk waktunya. Beda dengan yang sesudahnya. Kalau kita udah lewat karena misalnya tadi kita kelupaan atau karena kesibukan yang luar biasa, kita tidak bisa tinggalkan, maka masih boleh. Tapi kalau yang sebelumnya tidak boleh, ya. Begitu juga ketika Bapak kita pernah sebutkan, ketika kita salah melihat jadwal waktu sholat, kita sholat, tiba-tiba ternyata terdengar suara adzan. Setelah kita cek, ya Allah, ternyata memang waktu sholat zuhur ini baru jam 11.50, sedangkan saya tadi mengira jam 11.45, ya. Maka dia harus mengulang sholatnya. Ataupun ketika dia sholat, dia baru mendengar azan, dan yang azan ini orangnya dikenal amanah, dia selalu tepat waktu, maka dia batalkan sholatnya, dia kemudian memulai lagi sholatnya yang baru, ya.
Kemudian menutup aurat kecil dimaafkan, namun aurat yang besar dia harus segera tutup, ya. Dia harus segera tutup. Apabila menutupnya auratnya misalnya terbuka, ya. Misalnya pakaiannya sobek ketika dia ruku, terbuka sampai paha bagian atas. Nah ini kan susah dia kemudian tutup karena besar, maka dia boleh keluar dari sholatnya untuk membenarkan ataupun mengganti pakaiannya. Kemudian juga menjauhi najis, ya. Tentunya menjauhi najis kita telah ketahui. Kemudian lalu bagaimana bila najisnya baru ketahuan setelah beres sholat? Ya, para ulama berbeda pendapat, namun banyak ulama mengatakan dia harus mengulang sholatnya karena ini syarat. Kemudian menghadap kiblat bila mampu, menghadap kiblat juga adalah syarat, ya. Dan seseorang ketika tidak tahu arah kiblat, maka dia harus berijtihad, harus mencari tahu. Caranya dengan bagaimana? Dengan bertanya, dan bertanya ini ulama 4 madhab mengatakan hanya bertanya kepada seorang muslim yang dia adil, yang seseorang yang misalnya yang orang yang soleh dan dipercaya sama kita bahwa dia memang orang yang amanah, ya. Seseorang yang fasik ataupun kafir tidak boleh ditanya, tidak usah ditanya kemana kiblat, itu kan. Kemudian juga atau dia melihat tanda-tanda alam, lihat aplikasi kemana arah kiblat. Dan kita sebutkan lagi, kalau misalnya dia tidak tahu, lalu dia kemudian saya kayaknya kecenderungan ke sebelah sini arah kiblat karena lihat matahari ke arah sini. Ya udah saya ke sini saja. Apabila ketika di tengah sholat dia diberitahu bahwa kiblat dia ternyata salah, harusnya 90 derajat ke sebelah kanan dia, maka ketika sholat dia boleh bergeser. Dia lagi sholat boleh bergeser. Ketika diberitahu, ya, ataupun misalnya teman kita ini menggeser kita ke sini yang benar, itu nggak apa-apa. Karena ini pernah dilakukan sahabat ketika munculnya pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya. Kemudian apabila sudah selesai kita baru dikasih tahu ke sana bukan kiblat, yang benar ke sana. Kalau dia tadi mulai sholatnya karena mencari tahu dulu, beristihad, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Namun bila seseorang dia tidak mencari tahu dulu, nggak lihat tanda matahari, nggak nanya, nggak lihat aplikasi, tapi dia Allah maha baik kemana aja deh, dia kemudian langsung takbir, Pak. Ketika ada orang ngasih tahu bukan ke situ kiblat tapi ke sini, maka apa yang harus dia lakukan? Semua ulama sepakat dia harus mengulang sholatnya. Harus mengulang sholatnya. Jadi dia harus bertanya terlebih dahulu atau mencari tahu. Kemudian juga yang berikutnya adalah niat. Niatnya ada yang menyebutkan dia berada dalam rukun. Ya. Dan menurut Imam Al-Qurtubi, ya, bahwa niat itu umumnya ulama mengatakan niat ini adalah dia harus niatkan tempatnya adalah ketika dia takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, ya. Dan niat ini yang disepakati letaknya di dalam hati. Dia niatkan sholat wajib atau sunnah ataupun sholat zuhur atau asar, ya. Berikutnya adalah rukun. Rukun ini sama dengan pilar dalam bangunan kita. Ketika bangunan kita salah satu pilarnya hancur, maka hancurlah bangunan rumah kita. Na'udzubillah. Begitu pula dengan sholat. Ketika rukunnya hancur, maka salah satu rukunnya tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah. Dan rukun sholat ini kita lihat di sini tidak bisa gugur karena sengaja, nggak bisa gugur karena sengaja. Yang disebutkan ini dia melakukan dengan sengaja. Saya nggak mau ruku misalnya, tentunya jelas nggak sah sholatnya, percuma. Kemudian juga karena lupa ataupun karena ketidaktahuan. Pak, tadi Bapak nggak ruku. Aduh, saya lupa. Padahal saya selalu ruku. Bagaimana? Harus mengulang. Karena rukun ini nggak bisa ditinggalkan sama sekali. Ataupun tidak tahu, Pak, Bapak tadi rukunya cuman dongak dikit saja, dan itu nggak sah. Harusnya Bapak luruskan. Saya nggak tahu, saya nggak pernah belajar. Nah, kalau dikasih tahu kayak gitu, maka dia harus mengulang sholatnya. Karena apa? Rukun.
Rukun ini nggak bisa ditinggalkan sama sekali. Ini bedanya rukun sama yang lainnya. Ini yang harus ada, yang harus kita fahami dalam sholat kita. Para ulama terakhir sebutkan yang pertama adalah berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu. Ini adalah rukun pertama, berdiri tegak. Ya, kita sebutkan di antara banyak kesalahan di masjid-masjid, dari pertama langsung duduk, padahal dia bisa berjalan ketika sholat berjamaah. Ini tidak boleh. Ataupun ketika sholat di rumah. Dalam sholat fardu, ini beda sama sholat sunnah, maka dia harus berdiri terlebih dahulu kalau dia mampu. Ketika rukunya misalnya lututnya sakit, baru kemudian dia duduk. Kemudian juga adalah takbiratul ihram di awal sholat. Dan takbiratul ihram ini kita tekankan lagi adalah ucapannya. Ucapannya, bukan gerakannya. Gerakannya adalah sunnah. Kalau seseorang mengangkat dengan benar sesuai sunnah, tapi dia tidak mengucapkan, biasanya ini terjadi, hati-hati. Kalau kita masbuk, biasanya orang sering lupa, langsung aja datang, dia lupa mengucapkan Allahu Akbar, ya, maka sholatnya tidak sah. Kalau misalnya dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, ya. Dia tidak mengangkat tangan, langsung saja begini misalnya, ya, maka tetap sah selama dia mengucapkan Allahu Akbar. Berdasarkan kata Nabi SAW, idza qumta ila shalah fakabbir, bila kamu berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Kemudian juga membaca Al-Fatihah secara berurutan di setiap rakaat. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah secara berurutan di setiap rakaat, ya. Namun ini umumnya ulama mengatakan wajibnya membaca Al-Fatihah ini untuk imam dan juga orang yang sholat munfarid, orang yang sholat sendirian. Adapun bila makmum, maka ulama berbeda pendapat. Kalau yang imam dan munfarid disepakati wajib bagi dia membaca Al-Fatihah. Mohon maaf, tidak disepakati, tapi jumhur ulama, karena Abu Hanifah mengatakan tidak, ya. Tapi umumnya ulama mengatakan dia untuk sholat sebagai imam ataupun orang yang sholat sendirian munfarid, maka dia harus membaca Al-Fatihah. Adapun bagi makmum, maka ulama berbeda pendapat. Yang populer antara lain dalam madhab Imam Syafi'i, dia harus mengulang membaca Al-Fatihahnya. Kapan dia mengulang? Antara lain inda sakatatil imam, ketika imam terdiam. Yaitu apa? Antara lain ketika setelah mengucapkan amin. Setelah mengucapkan amin, ada sejumlah riwayat yang mengatakan memang Nabi SAW terdiam sebentar. Nah, dia membaca di situ, ya. Namun ini tidak disepakati. Ulama yang lain mengatakan bacaan imam, apalagi ketika sholat jahar, maka itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi, ya. Nah, kalau ditanya misalnya kami mana yang misalnya kami kecenderungan, kalau kami cenderung sebagian muhakkik, para peneliti ulama zaman sekarang mengatakan yang lebih kuat adalah cukup mendengarkan imam. Tapi kalau kita ada kesempatan membaca Al-Fatihah, maka bacalah untuk kehati-hatian, begitu, ya. Adapun salat sirriyah, salat yang zuhur dan asar, tentunya kita makmum tetap membaca, kecuali ketika dia masuk masjid imamnya sudah ruku, maka dia cukup ruku saja menurut umumnya ulama. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwa terdapat ijma, kesepakatan seluruh ulama, bila dia mendapatkan ruku imam, ya, dan dia yakin dia mendapatkan sama-sama ruku bersama imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat, ya. Kemudian juga ruku di setiap rakaat, dan juga bangkit dan i'tidal dari ruku dalam keadaan berdiri. Yang keempat adalah ruku di setiap rakaat, ya, tadi saya sebutkan tidak sah bila dia kelupaan ruku, dan juga dia bangkit dan i'tidal. 5 dan ke-6 bangkit dan i'tidal dari ruku dalam keadaan berdiri, ya. Dan ini kita sebutkan lagi harus sempurna, harus berusaha sempurna, dia harus berusaha lurus, dan ketika bangkit i'tidal samiallahu liman hamidah, dia harus berusaha juga lurus. Dan Imam Syafi'i menyebutkan ada orang yang seperti ular, ketika dia bangun langsung turun lagi, maka tidak sah i'tidalnya. Dan yang banyak kejadian di kita, saya tidak bosan mengulang karena ini banyak terjadi,
dan ini menyebabkan sholatnya sia-sia di sisi Allah walaupun na'udzubillah dilaksanakan puluhan tahun. Orang banyak seperti ini, padahal dia tidak sakit punggung, dia bisa seperti ini. Dia cuman begini, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Nah, langsung seperti itu. Jadi dia cuman menangguhkan sedikit, naik, dia cuman jadi gerak ini aja, Pak. Jadi intinya bakatku hoream, kata orang Sunda ya. Jadi cuman gini saja, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Allah, ini nggak lurus, nggak sah sholatnya walaupun sudah puluhan tahun. Allahu a'lam bishawab. Karena tadi pada Mas Sigit diperbanyak untuk tanya jawab. Sementara sampai sini dulu, nanti kita bahas lagi yang rukun yang lain. Apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gangguan prostat. Iya. Itu sering pada saat sholat itu keluar itu kita lanjutkan aja atau gimana? Ditunda. Karena memang itu sering sudah selesai, tetap ada lagi prostat. Iya. Nah, jadi kira-kira gimana hukumnya? Kira-kira apakah kita keluar dari saf kita ambil lagi dulu terus atau pas itu ada lagi? Kira-kira gimana? Iya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ini terus-terusan keluar, Pak ya? Oh, ini sama dengan yang tadi salasul baul. Orang yang beser, yang udah nggak bisa kontrol, kan nggak bisa dikontrol, Pak ya? Bisa ditahan nggak, Pak? Nggak bisa, ya nggak bisa ya. Keluar begitu saja, dan itu terjadi sering ya. Nah, itu termasuk yang tadi golongan salasul baul. Dia orang yang selalu keluar, al-hadas ad-daim, orang yang selalu berhadas. Orang seperti ini, maka dia teruskan sholatnya saja. Dan wudunya sah. Misalnya tadi dia lagi baru aja wudu, baru selesai wudu keluar, maka dia langsung sholat, ya, langsung sholat. Dan tadi sholatnya bisa dipakai sepanjang waktu sholat yang dia wudu tadi. Misalnya zuhur, sepanjang zuhur. Ketika masuk asar, apakah celana sempak saya harus diganti atau saya pakai popok? Apakah harus diganti? Menurut Imam Syafi'i harus diganti. Harus diganti. Ganti ketika masuk sholat asar. Wudu lagi, ganti sempaknya atau diganti popoknya. Ya. Namun ada kalanya kita susah menggantinya. Sebagaimana saya sebutkan, misalnya di Masjidil Haram. Seseorang punya penyakit seperti ini di Masjidil Haram, dia kemudian masuk waktu asar, dia mau wudu lagi dan dia mau menggantinya ini yang susah, Pak. Kalau wudu mungkin bisa cari di pinggiran, misalnya dia lagi tawaf, cari di pinggiran tempat tawaf, atau ketika di misalnya lantai di atasnya ada tempat kita bisa ikut wudu di tempat minum air zam-zam, ya. Tapi kalau menggantinya nggak bisa, maka tidak usah ganti, tidak mengapa. Ini antara lain yang difahami oleh Imam Ahmad, tidak perlu mengganti. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Gitu, jadi teruskan saja. Ya. Dan ini juga perlu diingatkan, Pak ya, karena saya menemukan ada orang tua yang kasihan sekali, apalagi usianya sudah tua, Pak. Artinya ya sudah bersiap-siap, bersiap-siap mempersembahkan amal terbaik, tapi nggak sholat. Ketika ditanya kenapa, soalnya berak terus, mau wudu berak, ini berak terus, ya apa keluar terus. Kalau ini kan tadi kencing, Pak ya, ini berak, ya. Pakai popok, mau sholat terus berak lagi, sholat keluar. Subhanallah, itu Islam tidak memberatkan. Ketika dalam keadaan itu tetap dia sholat, karena tiang agama sholat ini. Tapi dengan apa? Dengan keadaannya. Tadi saya sebutkan, dia wudu, cukup wudu di waktu sholatnya, maka dia walaupun keluar, walaupun banyak memenuhi popoknya, teruskan sholat dia. Walaupun ada najis, secara hukum asal tidak boleh ada najis, tapi dia disebutnya sahibul a'dzar, orang-orang yang mendapatkan udzur, pemaafan dari Allah, gitu. Jadi tidak mengapa, Pak. Allahu a'lam bishawab. Silakan Mas Soleh. Assalamualaikum. Iya. Iya. Kalau misalnya hanya perasaan saja, ya, Allahu a'lam bishawab, tidak perlu dipedulikan. Bila misalnya hanya selewat perasaan. Kenapa? Karena ini sama dengan orang yang kentut, Pak.
Ketika kita ruku, ketika kita sujud, terkadang ada perasaan ada yang keluar, gitu kan? Sering kayak gitu, ada keluar, kayak ada angin nih. Nabi SAW mengatakan, idza waja ahadukum syai'an fi batni, bila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu di perutnya, jadi sakit perut, ya. Fala yansarif, maka janganlah dia keluar dari sholatnya hatta yajida rihan aw yasma' sautan, sampai dia mendengar suaranya atau dia mendapatkan baunya. Nah, jadi kalau misalnya belum terdengar suaranya atau misalnya tercium baunya, ini masih harum wangi-wangi aja nih, maka nggak usah keluar. Para ulama menyebutkan juga begitu pula dengan orang yang ragu-ragu apakah kencingnya keluar atau tidak. Ya, kalau masih ragu-ragu ada kaidah. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu nggak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Kecuali Bapak yakin, ini mah terakhir kayak gini, ini mah keluar ini. Kayak gini, biasanya keluar beneran. Nah, kalau yakin ya sudah keluar. Tapi ini bukan yang penyakit seperti tadi, Pak ya. Kalau yang penyakit itu dia dimaafkan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan bila ada yang mau ditanyakan, Pak. Ya. Ruku bersama dengan imam. Iya. Kan baru datang sudah ruku. Iya. Kemudian kita ikut ruku, tapi hanya sedikit sekali mungkin kebersamaannya. Iya. Batasan bersama-sama dengan itu seperti apa? Batasannya adalah wallahu a'lam bishawab, ya, kadar minimal seseorang sah rukunya, yaitu apa? Dia melaksanakannya secara tumakninah. Tumakninah ini bagaimana? Dia membaca dengan rentang waktu seukuran bacaan minimal dalam ruku. Subhana rabbiyal azim. Kira-kira dalam waktu sebegitu. Artinya sebenarnya sangat pendek, Pak, ya. Subhana rabbiyal azim, tapi apa? Dalam keadaan tumakninah. Bukan dia bacanya subhana rabbiyal azim ketika dia bergerak ataupun dia ketika ngangkat subhana rabbiyal azim. Tidak. Tapi ketika dalam keadaan tenang, dia dapat bersama imam, dia yakin subhana rabbiyal azim, baru kemudian dia bangkit. Tapi dia yakin bersama imam. Kalau misalnya dia baru datang, imamnya sudah siap mau ngangkat, ya sudah, kalau itu kita tambah lagi 1 rakaat. Itu, Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Kalau misalkan sujud tapi rakaat akhir saja. Setelah sujud tanpa melakukan Duduk di antara 2 rakaat. Ya, duduk di antara 2 sujud. Karena lupa langsung tahiyat gitu. Iya. Tapi itu keraguan-raguan. Ini saya udah belum atau gitu. Ya. Setelah itu pun tidak ada yang mengingatkan gitu. Iya. Itu pas saat tahiyat itu kita melakukan tahiyat itu, ini ada keraguan-raguan, itu bagaimana? Ya. Duduk di antara 2 sujud ini adalah rukun. Juga sama, tidak boleh ditinggalkan. Dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Lalu bagaimana bila misalnya kita ada keraguan-raguan, saya udah duduk di antara 2 sujud atau belum? Ya. Apabila ada keraguan-raguan, dia lihat mana yang yakin bagi dia. Kalau dia merasa yakin, saya udah ini kayak cuma ragu-ragu saja, maka dia sujud sahwi. Tapi kalau dia merasa kayaknya benar-benar saya tadi lupa, saya nggak duduk di antara 2 sujud, ya. Tapi biasanya bukan duduk di antara 2 sujud yang lupa tuh, Pak. Sujud kedua biasanya. Kenapa? Karena kan kalau duduk di antara 2 sujud, dia sebelumnya sujud terus sujud lagi, ya. Jadi dia pasti nyambung. Biasanya yang lupa tuh orang duduk sujud yang kedua. Jadi habis duduk langsung bangkit. Yang seperti itu biasanya yang lupa, ya. Kalau dia yakin bahwa dia lupa, benar-benar nih kayaknya saya tadi nggak duduk di antara 2 sujud, atau saya nggak sujud yang kedua dalam rokaat ketiga, sekarang saya di rokaat keempat. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Jadikan rokaat keempat tersebut menjadi rokaat ketiga. Jadi yang tadi dianggap gugur kalau dia yakin bahwa dia tidak melakukan rukun dalam rokaat tersebut, ya. Jazakumullah khair. Misalnya dia di rokaat pertama dia lupa ruku, Pak. Dia lupa ruku, langsung habis baca Al-Fatihah dia langsung sujud, ya, dia langsung sujud. Maka ketika itu, ya,
Ketika dia langsung sujud, baru dia ingat di rakaat kedua, ya Allah, tadi saya benar-benar nggak ruku dan saya yakin, bukan ragu-ragu, saya yakin, saya tadi lupa karena saya mikirin sesuatu, saya nggak ruku. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia jadi rakaat yang pertama tadi gugur, tapi dia tidak harus memulai sholatnya lagi. Yang dia lakukan, dia jadikan rakaat keduanya ini sebagai rakaat pertama. Nanti di akhir juga dia sujud, disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, ini bedanya rukun. Kalau rukun sama sekali nggak bisa ditinggalkan. Nanti mungkin kita ingatkan lagi mengenai sesuatu yang disebut, ada ulama menyebutnya istilahnya wajib, ada yang menyebut, sebagian ulama, contohnya dalam mazhab Imam Syafi'i disebut sebagai sunan ab'ad, sunnah ab'ad. Kalau dia lupa, ya, tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah, tidak perlu mengulang. Contohnya apa? Duduk di rakaat kedua, tasyahud awal. Kalau dia lupa, dia langsung berdiri rakaat ketiga, dia tidak perlu balik lagi. Cukup nanti dia sujud sahwi. Ya. Tapi kalau yang rukun, mau nggak mau dia harus kerjakan. Kalau sudah kelewat rakaatnya, maka dia kurangi jumlah rakaatnya. Tadi saya bilang, dia kalau lupanya rakaat ketiga, maka rakaat keempatnya dijadikan sebagai pengganti rakaat ketiga. Ya, Allahu a'lam. Bisa difahami, Pak? Ya. Silakan Pak, apa yang bertanya lagi? Ustaz, terkait sujud sahwi tadi, mohon dijelaskan lagi kapan saat kita melakukan sujud sahwi di sebelum salam atau setelah salam? Iya. Para ulama memang terdapat perselisihan sedikit ya mengenai sujud sahwi ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i semuanya digeneralisir. Mau kita lupa atau kita lupa kita kurang, misalnya kurang dari gerakan sholat ataupun menambah, harusnya 4 rakaat dia malah berdiri untuk rakaat kelima misalnya, maka itu dilaksanakan semuanya sebelum salam. Sebagian ulama memperinci, kalau misalnya kurang maka dia sebelum salam. Adapun kalau lebih maka sesudah salam. Karena Nabi pernah sesudah salam. Contohnya ketika beliau pernah sholat sampai 5 rakaat, Pak. Ketika rakaat kelima beliau berdiri, para sahabat mengingatkan, subhanallah. Akhirnya beliau ingat. Maka beliau langsung turun sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga aturan, tidak boleh. Kalau kita naik ke rakaat kelima, ada orang ngasih tahu, kita tidak boleh melanjutkan. Bisa batal sholat kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita langsung duduk, Pak. Ya, ada orang ngasih tahu subhanallah, dia langsung duduk, nggak boleh dia melanjutkan. Beda sama, harap dibedakan. Ketika tasyahud awal harusnya kan kita duduk, Pak. Ya. Kita habis sujud, kita lupa, langsung berdiri. Ada orang subhanallah. Nah, kalau ada orang subhanallah, kita sudah di sini, maka yang sunnah kita lanjutkan sholat kita. Kalau tasyahud awal, karena Nabi SAW pernah seperti itu. Kalau sudah sampai sini, maka lanjutkan. Tapi berbeda kalau dia masih rendah. Subhanallah, maka dia bisa langsung duduk. Tapi kalau misalnya sudah nyampe sini, dia lanjutkan. Ya, ini untuk tasyahud awal. Tapi kalau menambah rakaat yang harusnya 4, dia kelima, maka ketika dia berdiri, ada orang mengingatkan subhanallah, wajib bagi dia untuk langsung turun. Ketika dia sadar, tapi dia menambah gengsi, waduh saya nanti dikiranya nggak tahu, udah saya yakin aja bahwa ini rakaat keempat, padahal jelas ini kelima, maka sholatnya menjadi batal. Harusnya dia langsung turun. Ya. Ketika dia turun, karena dia menambah, ini Nabi SAW pernah seperti ini, maka beliau ada riwayat, beliau sujud sahwi setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bacaannya apa? Bacaannya yang paling mudah, kita seperti kita sujud, Subhana rabbiyal a'la 3 kali, Subhana rabbiyal a'la. Kemudian duduk diam saja. Lalu kemudian dia sujud lagi, Subhana rabbiyal a'la. Sudah, itu. Ini dilakukan setelah salam. Ya, jadi sebagian ulama ada yang memisahkan. Tapi walaupun ulama tadi ada yang memisahkan, andaikan seseorang melakukannya kelebihan tadi,
dilakukan sebelum salam tetap sah sujud sahwinya. Jadi nggak masalah. Kalau kita mau tetap sebelum salam masih sah sujud sahwinya. Bagaimana kalau kita udah beres? Pak, Bapak tadi iya tasyahud awal. Masa? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita langsung turun, langsung kita sujud sahwi. Subhanallah. Begitu. Kalau kita sudah selesai sholat, makmumnya disunahkan mengikuti. Tapi bagaimana kalau saya makmumnya juga nuju ngalaweng, gitu, sama-sama lagi ngelamun. Jadi begitu beres sholat, ada yang mengingatkan imam, ada sebagian yang langsung pergi. Apakah sah sholat mereka? Sah sholat mereka, karena tanggung jawabnya antara di imam. Makanya dia, adapun makmum yang ada di sekitarnya dia mengikuti. Namun ini yang sifatnya nanti kita akan sebutkan, Pak, bukan rukun. Kalau rukun, tadi dia beres sholat, Assalamualaikum, dia sebagai imam. Pak, Bapak tadi di rakaat ketiga Bapak tidak sujud kedua loh. Masa? Iya betul. Apa yang harus dilakukan? Maka dia harus takbir lagi, mulai lagi, masuk ke rakaat ketiga. Walaupun sudah ngobrol, dia sempurnakan sisa mulai, karena dia tadi ketahuannya rakaat ketiga, berarti rakaat ketiga tidak sempurna, Pak ya. Maka dia kerjakan mulai lagi dari rakaat ketiga, maka dia sempurnakan 3 dan 4 lalu salam. Ini pernah kejadian pada Nabi SAW. Beliau, perawi hadisnya lupa, beliau ini sholat zuhur atau asar, hanya saja waktu itu 4 rakaat harusnya. Beliau sholat cuma 2 rakaat. Ketika beres sholat 2 rakaat, beliau berdiri, lalu beliau menuju ke kamarnya, ya, menuju ke kamarnya. Semua orang diam-diam, tapi ada yang berbisik-bisik. Sampai ada satu orang yang berani bicara, yaitu Dzul Yadain, si pemilik tangan yang panjang. Dia mengatakan, "Aku suratus sholati ya Rasulullah, apakah sholat telah dikosori Rasulullah?" Beliau kemudian, dan beliau disebutkan ketika itu menjalin tangannya, menjalin jari ini sebelum sholat, dan baik berjalan ataupun di masjid dimakruhkan, tapi kalau setelah sholat tidak mengapa. Beliau kemudian begini, apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain? Para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, betul apa yang dikatakannya. Engkau tadi sholat cuma 2 rakaat." Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau kembali lagi ke tempat sholatnya, beliau sempurnakan 2 rakaat kembali. Tidak mulai dari pertama lagi, tapi sempurnakan sholatnya 2 rakaat kembali, ya. Lalu kemudian beliau sujud sahwi di akhirnya, ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau rukun harus dilaksanakan. Jadi ini pentingnya, makanya kita harus tahu, benar-benar harus memahami apa yang rukun itu. Paling penting yang harus kita ketahui rukun. Kalau yang lain kita lupa-lupa ini sunnah atau bukan, tapi kita ingat ini rukun bukan. Oh, kalau bukan rukun ya sudah, kalau kita lupa insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau rukun sama sekali nggak bisa ditinggalkan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Ya. Mengikuti gerakan imam itu setelah imam selesai Allahu Akbar atau ketika Allah itu sudah bisa kita ikuti. Karena kan ada yang Allahu Akbar kan, ada yang anggap Allahu Akbar. Iya. Ya, Allahu a'lam bishawab, barakallahu fik. Yang sejumlah ulama sebutkan adalah lebih baik kita bergerak saat imam sudah selesai bertakbir Allahu Akbar, baru kita bergerak. Kenapa? Pertama, khawatir kita mendahului imam ataupun menyamai pun tidak boleh. Mendahului itu kata Nabi SAW diancam dia akan dibangkitkan pada hari akhir dengan berkepala keledai, ya. Ini ketika dia mendahului. Tapi tidak sampai membatalkan sholat kecuali kita mendahului imam di 2 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram sama ketika salam. Kalau kita mendahului, sholat kita batal. Tapi di lain itu hukumnya makruh. Sehingga artinya para ulama mengatakan, sejumlah ulama, kalau kita mau bergerak tunggu sampai selesai imamnya Allahu Akbar,
baru kita bergerak. Gitu. Ya. Salam itu sebaiknya setelah salam yang pertama atau setelah dua-duanya selesai? Ya, lebih aman setelah dua-duanya selesai. Kenapa? Khawatir ketika kita mau ke salam kedua, kita mendahului imam. Kalau mau imam ya salam pertama imam duluan, Assalamualaikum, kita baru setelah imam. Tapi tanpa sadar kita mendahului imam, belum salam kedua, dia masih bergeraknya lambat, kita udah duluan, Assalamualaikum. Maka menurut Imam Nawawi batalat sholatuhu, sholatnya batal menurut sejumlah ulama. Gitu. Jadi lebih baik nanti ketika selesai salamnya yang kedua ya. Dan ini orang mungkin saya buru-buru. Kalau dihitung antara kesini sampai sini itu cuman sedetik paling atau 2 detik ya. Cuman kadang perasaan kita yang membuat jadi urusan ibadah ini kayak yang waduh gimana gitu kan. 2 detik saja sampai nggak mau rugi biasanya kita ya. Gitu Pak ya. Jadi selesaikan. Pertama boleh, tapi khawatir Bapak mendahului ketika di kedua. Sejumlah ulama mengatakan kalau kita mendahului di yang kedua, maka bisa batal sholatnya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Ya. Jadi lebih baik tunggu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia kalau sudah selesai Assalamualaikum, Bapak mau salamnya cepat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Bapak sah. Daripada Bapak juga pelan tapi mendahului di sini. Ya. Nunggu dia beres, Bapak mau buru-buru, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu boleh, sah. Gitu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Fadhal. Mengenai tadi sujud sahwi, berarti kalau misalnya walaupun kita lagi ngimamin, kita lupa gitu sholat tasahud awal, pas bangkit ada yang mengingatkan, akhirnya kita bangkit lagi, terus di akhir sholat berarti kita harus sujud sahwi. Apa nggak usah karena kita sudah turun maksudnya diingatkan terus kita turun. Nah, turun terus kita akhirnya sudut tasahud awal. Iya. Pas akhirnya apakah kita harus? Iya, disunahkan tetap disunahkan. Tapi sunnah ya? Iya, disunahkan untuk tasyahud. Disunahkan untuk sujud sahwi. Begitu. Disunahkan sujud sahwi. Ya. Baik, ada lagi bapak-bapak yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mbak. Ya. Ya. Gatal-gatal di bagian tubuh yang mungkin malah kita mengganggu tingkat khusyuk kita. Ya. Ada hal yang diperbolehkan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mengenai gerakan yang membatalkan, dia sebutkan sejumlah ulama ya, antara lain adalah gerakan yang besar. Gerakan yang besar apa itu? Gerakan besar itu antara lain dilakukan oleh kaki kita melangkah seperti ini. Ya, kemudian juga badan, misalnya kita bergeser seperti ini, ya, maka itu bisa membatalkan. Ya, adapun yang besar seperti ini, sejumlah ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Imam Syafi'i dikenal 3 gerakan berturut-turut. 3 gerakan berturut. Misalnya begini, kan disunahkan ada sutrah, termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i. Ketika sholat itu ada sutrah, ada sesuatu yang menghalangi seseorang di hadapannya. Misalnya ini ada tas, bisa punggung orang atau bisa jadi tiang, ataupun anggaplah ini agak tinggi ya. Ada sutrah supaya orang lewat dia di belakang sana. Misalnya ya, kita asalnya bersutrah kita punggung orang, tiba-tiba orangnya pergi. Nah di sini ada orang lagi, di sini ada orang, kita di sini. Ini orangnya pergi dan itu ada orang, ya. Jadi kita bisa jadiin sutrah dia, punggung dia. Dan ini berpotensi lalu lalang orang bakalan banyak lewat karena kita misalnya berada dekat pintu misalnya. Maka kita disunahkan untuk mendekati sutrah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tidak boleh lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Ini karena gerakan besar kaki. Jadi begini, 1, 2, 3. Tapi masih jauh misalnya. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia mau mendekat lagi, maka dia harus berhenti dulu. Karena tadi disebutkan 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3. Kan belum nyampe ini. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i dia harus berhenti sejenak.
Setelah itu baru kemudian dia maju lagi. 1, 2, 3. Kalau mau 3, nah ini boleh. Seperti itu, ya. Memang yang angka 3 ini sebenarnya diperselisihkan. Sejumlah ulama lain mengatakan tidak ada keterangan harus 3, tapi yang penting gerakan yang dianggap banyak menurut adat manusia, menurut urf manusia. Kalau kebanyakan, maka itu bisa membatalkan. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3, 4 ini tidak dianggap banyak, maka tidak mengapa. Nah, jadi perselisihkan dalam masalah ini. Tapi kalau mau hati-hati ya 3, tapi berhenti saja 2, 3, maka kita berhenti, ya. Adapun hal-hal yang kecil, contohnya menggaruk, bersin, maka itu bukan termasuk gerakan yang besar, ya. Misalnya kita bersin, kita bawa sapu tangan, kita tutup mulut kita, ini bukan gerakan yang besar, ya. Maka insya Allah tidak mengapa. Atau kita garuk, ya, asal jangan dilakukan berlebihan. Dan juga gerakan yang membatalkan, ini makruh. Ada yang makruh, antara lain makruh kita melihat ke atas ataupun ke depan, ya. Tapi kalau ada hajat, makruh ini boleh, ada kebutuhan. Misalnya kita bawa anak kita main listrik, terus kita lihat dia, kita lihat untuk nahan, ini boleh nggak? Boleh, karena kita ada hajat, kita ngelihat dia, kita tahan dia, itu boleh. Yang membatalkan antara lain kalau nggak ada uzur, seseorang berbalik, dia membelakangi kiblat. Kenapa? Karena tadi kiblat itu adalah salah satu rukun, ya. Syarat, sebagian ulama yang mengatakan syarat, menghadap kiblat syarat. Ketika dia berbalik berlawan dengan kiblat, maka seketika batalah sholatnya kalau tanpa uzur. Beda uzur kalau misalnya tiba-tiba dia kaget, ada benda jatuh di depan masjid, kaget dia. Nah, dia kaget, tapi kenapa? Uzur. Maka dia cukup lanjutkan sholatnya. Tapi kalau nggak ada uzur, dia main-main sambil lalu kemudian dia berbalik, maka batalah sholatnya. Allahu a'lam bishawab, ya. Handphone yang sunyi matikan. Iya, karena dia bukan gerakan besar. Misalnya kita di sini, walaupun dia gerakan besar, ya kalau ada mungkin yang menganggap gerakan besar, ya kita kan ini cuma sedikit, 1 gini kan, matiin, 2 sudah, simpan, 3. Gitu, dimatikan, karena justru mudaratnya lebih besar ketika dibiarkan. Dan ini memang ada fatwa juga dari sejumlah ulama di Timur Tengah, di Saudi, mengenai handphone ini. Menurut para ulama tersebut dimatikan saja, itu. Kalau handphonenya pas di bawah gimana? Kalau handphonenya di bawah, ya kalau kita bisa pakai kaki nggak apa-apa, Pak, balikin. Tapi nggak apa-apa pakai kaki, ya, gitu. Asal nggak keinjek aja. Baik, ya. Yang tidak boleh menyamai imam atau mendahului itu menyamai gerakan atau menyamai ucapan? Gerakan. Menyamai gerakan. Itu kalau yang di shop pertama mungkin bisa, itu kalau shop yang berikutnya. Maksudnya dia menyamai gerakan imam tanpa dia sadari karena tidak terlihat. Kan tadi Ustaz bilang bahwa makmum tidak boleh mendahului imam. Iya. Mendahului menyamai saja tidak boleh. Iya. Nah, itu yang tidak boleh menyamai atau mendahului itu gerakan atau ucapan? Gerakan. Ada imam yang ucapannya takbir misalnya aja. Iya. Gerakan. Tidak boleh mendahului gerakan. Oleh karena itu imam harus paham bahwa dia jangan kemudian ucapannya dulu, ya, baru gerak kemudian, ya. Banyak ucapan tapi gerak belum, gitu ceritanya. Allahu Akbar, tapi ini masih gerak. Nah, ini banyak juga biasanya, ya, banyak seperti itu. Harusnya dia Allahu Akbar sambil gerak, ya. Ataupun kalau dia mau istilahnya saya takut makmum saya mendahului, boleh dia misalnya sambil bergerak setengah, lalu kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, baru dia ketika mau mendekati rukun berikutnya. Namun para ulama mengingatkan jangan pindah dulu.
Maksudnya begini. Ada juga yang begini. Misalnya dia turun sampai sini baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Ini tidak tepat. Karena takbir kita ini namanya takbir intikal. Intikal itu maksudnya perpindahan. Sehingga para ulama katakan dibaca saat kita berpindah, bukan saat kita sudah diem. Baik diem di sini, belum aja turun udah bilang Allahu Akbar. Ini kan belum bergerak, belum berpindah. Jangan dia mengucapkan dulu. Tapi hendaknya ketika dia mau bergerak, ataupun tadi biasanya mau di akhir Allahu Akbar, dia masih bergerak. Jangan pula dia sudah sampai sujud baru mengucapkan Allahu Akbar. Maksudnya baik untuk agar makmum tidak mendahului, tapi tidak tepat. Karena namanya takbir intikal adalah perpindahan. Dibaca saat dia berpindah, gitu. Jadi yang tidak boleh didahului adalah gerakannya, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi artinya ada imam yang memang terutama dari itikal langsung ke sujud. Ya. Bagi imam yang bacanya mulai dari dia gerak mau turun ini Allah panjang gitu. Iya. Berarti nunggu dia keluar gitu baru bergerak. Iya, ya karena kalau bacanya panjang emang kadang buat kesel makmum yang lama banget gitu. Allah. Bubar. Ya, artinya memang ini fikih imamah ini memang harus dipahami juga buat para imam. Artinya fikih mengimami. Jangan terlalu panjang ya. Sebagian ulama memakruhkan membacanya terlalu panjang. Allahu Akbar, apalagi kalau Allahu Akbar. Karena itu merubah arti akbar. Karena yang benar akbar. Allahu Akbar, begitu. Itu lafaz Allah berarti tetap harokat. Allahnya ya. Ya. Tapi Allah ini kan bisa karena dia di akhir dia bisa Allahu Akbar. Itu bisa. Yang nggak boleh yang hamzah di awal. Allah itu merubah arti. Apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar itu artinya luar biasa, merubah jadi bentuk kesyirikan. Allahu Akbar, meragukan Allah. Ya. Yang tadi yang tidak disukai itu Allahu Akbar, itu terlalu kepanjangan. Ya. Jadi umumnya ulama mengatakan cukup normal saja Allahu Akbar. Kita lihat di Masjidil Haram pun seperti itu. Allahu Akbar, imamnya seperti itu. Biasanya yang agak panjang tuh mubaliknya. Mubaliknya ini yang menyampaikan. Kan kita kalau dengar di Masjidil Haram ada imam, ada juga yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Dia biasanya agak lebih panjang, tapi yang imamnya sih pendek biasanya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Tentang spesifik kita sebagai makmum. Ya. Tidak melihat imam, mungkin amalnya sholat akbar selesai aja. Betul, Pak. Setelah selesai. Kalau misalnya ternyata walaupun akbarnya udah selesai, tapi imamnya ternyata masih bergerak, belum selesai. Kita kan tidak tahu karena kita tahunya sudah dia akbar dan selesai. Salahnya imam, kita tidak disalahkan. Kan kita sudah ikuti prosedur. Dia sudah selesai mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kita tidak bersalah dalam hal ini. Beda kalau misalnya dia baru Allah, kita udah bergerak duluan. Nah, itu kita salah. Memang kita salah prosedurnya. Tapi kalau dia sudah selesai, baik dia belum nyampe, dia ruku misalnya, dia belum sampai bersujud ataupun masih dalam perjalanan ya, maka kita tidak disalahkan karena kita sudah mengikuti prosedur. Kita sudah bergerak setelah dia selesai. Begitu Pak ya. Allahu a'lam bishawab ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi bila ada yang bertanya. Ya. Kemudian ada
Ya. Baik. Ya. Allahu a'lam bishawab. Pertama mengenai membaca Al-Fatihah, kita ketahui bahwa dia adalah rukun yang disepakati ulama bagi imam dan juga orang yang sholat sendirian munfarid. Lalu bagaimana bila dia terjadi kesalahan? Kesalahan ini ada dua, Pak. Ya, disebutnya lahnul jali wa lahnul khafi. Kesalahan yang jelas dan ada yang khafi. Yang khafi ini yang samar, kecuali orang-orang yang belajar yang memahaminya. Sebagian ulama dia mengatakan lahnul jali ini adalah kesalahan yang dia merubah makna. Andaikan kesalahannya tersebut memang salah tapi tidak merubah makna, maka sah sholatnya. Tapi kalau misalnya merubah makna, ya, maka bisa batal sholatnya. Apalagi kalau dia mampu mengucapkannya, lalu dia tidak mengucapkannya, ya, maka bisa batal sholatnya. Kita sebagai makmum ngapain? Makmum apabila mendapati imam membaca, dia melakukan kesalahan pada Al-Fatihah, yang diketahui bahwa kalau dia salah dalam ayat ini, dia akan merubah arti. Misalnya an'amta alaihim jadi an'amtu alaihim. Ini merubah arti. Yang telah aku beri nikmat bagi mereka. Harusnya engkau beri nikmat, ini beri aku yang telah aku beri nikmat. Dia merubah arti. Maka wajib hukumnya bagi makmum dia mengingatkan. An'amta harus belakang, dia di belakang harus ngomong kayak gitu. An'amta alaihim. Dan imam wajib mengulang. Dia membaca, minimal dia membaca, dia mengulang ayatnya tersebut, ya, bila merubah arti, ya. Iyyaka na'budu wa nah, ini kan harus tasdid. Dia bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka ini merubah arti juga. Kita sebutkan iya sama iya itu adalah iyyaka na'budu, kepada Engkau lah hanya kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Tapi kalau iya tanpa tasdid adalah iya ini nama matahari, salah satu nama matahari. Jadi kepada matahari mulah aku menyembah, dan hanya kepada matahari mulah aku memohon pertolongan. Ini kan merubah arti. Maka makmum, makanya ini juga pentingnya ilmu, ya. Di sisi lain makanya, ya, hendaknya juga yang di sekitaran imam ini yang faham, ya, bacaannya imam atau bacaan Quran. Sehingga kalau ada terutama Al-Fatihah, ketika imamnya salah, dia merasa ini merubah arti, dia harus koreksi. Ya. Dia harus koreksi. Tadi misalnya dia bilang iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka. Dia harus koreksi. Gitu. Kalau bukan an'am itu jadi harusnya air tapi itu hamzah. An'amtu, ya. An'amta ini juga tidak tepat. Dia merubah huruf, ya. Ini harus juga diberitahu, harus dikasih tahu. Kalau jadi ain maksudnya? Yang disukunkan jadi iya karena oh, na'budu. Ya, dia na'budu. Jadi ya, itu termasuk yang harus dikoreksi. Terkadang ada imam yang biasanya bagus, tapi namanya manusia bisa salah, sering salah, gitu kan? Maka juga dikoreksi saja. Ya. Makanya sebenarnya ya memang kita perlu membangun budaya dalam hal seperti ini, hal-hal yang rukun seperti ini. Dalam hal seperti ini kita nggak usah pakai kalau dalam rukun seperti ini. Contohnya dalam baca Al-Fatihah, kalau ada salah nggak apa-apa, ditegur saja, diingatkan, dan yang ditegur pun tentunya jangan terasa tersinggung, karena ini untuk kebaikan bersama, gitu kan. Namun ini beda dengan surat-surat yang lain selain Al-Fatihah. Surat yang lain itu hukum makmum mengkoreksi imam, dia sunnah, ya, dia sunnah. Tapi kalau Al-Fatihah dia hukumnya wajib, terutama kalau merubah arti. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya.
Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di 2 pekan berikutnya, ya.